Ya, oke baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roytu Hasyim Armata dengan NIM 5231230004. Nah, di mana pada video ini saya akan mengerjakan tugas mandiri atau tugas pribadi, yaitu tugas signal processing, yang dimana tugas signal processing ini bertujuan yaitu untuk mengenal dan memeriksa lingkungan kerja MATLAB. Yang kedua itu untuk mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar MATLAB, dan yang ketiga itu mahasiswa dapat menguasai dasar-dasar MATLAB. Nah, untuk ini kita langsung saja masuk ke tugasnya. Nah, yang dimana tugasnya itu ya, buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan name di setiap command. Oke, langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini kita sudah dalam MATLAB-nya. Kita akan membuat langkah-langkah sesuai dengan yang diminta, yaitu buatlah contoh perintah di bawah jendela command window, yaitu dengan menggunakan name kita. Nah, yang pertama itu kita ketik name, lalu sama dengan, lalu kita masukkan angka name kita. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari name kita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan display. Ketik display. Display, tutup kurung. Tutup kurung ini. Lalu tanda petik atas. Baru kita ketik name lagi. Name Anda adalah, lalu sama dengan titik 2. Selanjutnya tanda petik, koma, baru kita buat 62 str, lalu buka kurung, salah, ini nggak usah ada spasi, lalu buka kurung, lalu kita ketik lagi name. Nah, untuk pengetikan name yang di sini kita harus sesuaikan dengan ketikan yang di sini, yang dimana huruf pertama itu huruf kapital. Kenapa bisa harus sama? Kalau dia tidak sama maka programnya tidak akan berjalan. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. Lalu kita buat tutup kurung lagi. Lalu tanda titik dua ini. Nah, setelah itu kita enter. Dan ini adalah hasil dari NIM kita tersebut. Nah, yang dimana untuk penjelasannya ini dari setiap langkah-langkah codingannya ini, yang pertama ini yaitu ini kode ini yaitu name kita ini yaitu sebagai kode mendefinisikan variabel name dengan memberikan nilai name. Nah, karena nilai name ini cukup besar, maka MATLAB secara default menampilkan dalam format eksponensial, yaitu sebagai ini 5, 2, 3, 1, 2, E tambah 09. Lalu fungsi dari apa ini? Fungsi dari display ini yaitu
untuk mengonversi fungsi dari ini display number str nim ini itu untuk mengkonversi nilai nim dari angka menjadi string. Nah, sehingga dapat digabungkan dengan teks lainnya. Nah, maka display ini yaitu untuk menampilkan string hasil gabungan di layar. Nah, untuk WordPress-nya kita dapat melihat di sini. Ini adalah tampilan WordPress-nya dan juga command history-nya kita dapat melihat di sini command history-nya. Nah, begitulah penjelasan dari saya untuk tugas modul pertama, tugas signal processing. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkannya, yaitu di buku 1 pada modul kedua, yaitu di mana dengan tugas latihannya itu disuruh buat dua buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatik dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks dan perhatikan cara kerjanya. Nah, yang pertama itu mari kita masuk ke langkah-langkahnya. Kita akan membuat matriks yang pertama. Kita buat sini A sama dengan, kita buat tutup kurung yang petak, baru kita masukkan angka dengan sembarangan, misalnya 5, 6, 7. Kita buat titik koma, baru kita masuk selanjutnya, kita buat dengan 5, 6, 5 titik koma, lalu 6 spasi 5 spasi 6 titik. Gak usah terlalu pakai titik koma lagi, langsung ke tutup kurung aja, baru kita enter. Nah, ini dia untuk matriks yang pertama. Lalu kita buat matriks yang kedua dengan B sama dengan, kita buat dengan sembarangan. Pertama kita buat buka kurung dulu. Kita buat nilainya 3 spasi 4. Terus ini usah ada spasi. 3, 4, 5 titik koma, lalu 5, 6, 4 titik koma, lalu 6, 7, 6 tutup kurung, enter. Nah, ini dia untuk matriks yang kedua. Lalu kita disuruh untuk mencari aritmatikanya, yang dimana aritmatika itu terdapat ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, dalam hasilnya ini kita akan mengalihkannya, yaitu dengan cara A kita kalikan dengan B, kita kalikan dengan B, lalu kita enter, dan inilah hasil perkalian dari kedua matriks yang ini. Lalu kita buat dia dalam bentuk pengurangannya, yaitu penjumlahannya dulu deh. Kita buat dengan penjumlahannya A ditambah B, kita enter. Nah, ini dia hasil untuk penjumlahannya. Lalu kita buat pengurangannya, yaitu dengan A dikurang dengan B, kita enter. Nah, inilah dia, ini hasil dari pengurangan matriks tersebut. Lalu di tugas itu disuruh kita membuat dan juga cari tahu determinan dari inverse dari suatu matriks. Nah, kita akan mencari inverse-nya. Untuk mencari inverse-nya itu kita masuk ke sini untuk mencari inverse-nya.
Oh, salah. Untuk yang selanjutnya itu kita disuruh mencari determinan dan inverse dari matriks tersebut. Nah, untuk mencari determinannya itu kita buat det, lalu buka kurung, lalu kita buat A, lalu kita buat, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah determinan dari matriks si A tersebut. Lalu kita buat inverse-nya, dan inverse-nya itu ialah A, A besar, A titik koma, tinggal titik koma deng, tanda petik, lalu kita enter. Nah, ini dia adalah nilai inverse dari si matriks tersebut. Lalu kita yang ke B-nya, kita buat det, buka kurung, kita ketik, kita buat B, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari determinan matriks si B-nya tersebut. Lalu kita buat inverse-nya. Inverse-nya itu sama dengan yang pertama tadi, yaitu dengan B, tanda petik, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai inverse dari matriks si B tersebut. Lalu di situ disuruh mencari, buatlah di sini disuruh buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas keliling lingkaran. Nah, pertama di sini kita buat sebuah luas keliling lingkaran. Nah, di sini kita bebas ya membuat berapa aja. Cara membuatnya itu kita menggunakan yaitu R, perintah R sama dengan kita bebas menaruh jumlahnya berapa, kita bisa misalnya kita buat 5, enter. Lalu kita masukkan rumus dari luas lingkaran. Nah, yang dimana luas dari rumus lingkaran itu ialah L sama dengan Pi dikali R ya, rumus dikali R ini adalah rumus lingkaran. Nah, ini dia, inilah hasil dari luas keliling luas lingkarannya dari luas lingkaran dari 5 tersebut. Lalu kita di situ disuruh juga mencari keliling lingkarannya, besar keliling lingkarannya. Nah, pertama itu kita harus mengetahui pertama dahulu yaitu rumus keliling lingkaran. Nah, yang dimana rumus keliling lingkaran itu ialah K K sama dengan 2 dikali Pi, 2 dikali Pi dikali R, dikali R. R. Nah, ini dia adalah luas keliling besar keliling lingkaran dari lingkaran silima tersebut. Lalu kita masuk ke yang kedua, apa yang diminta dari yang kedua? Min dari data nilai berikut, yaitu 4, 6, 60, 87, 50, 86, 70, dan 100. Nah, untuk soal yang kedua itu di sini dibilang ada min dari data nilai berikut, yaitu 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90. Nah, pertama itu yang perlu kita masukkan itu ialah nilainya. Yaitu kita ketik nilai sama dengan tutup kurung peta ini, lalu
kita masukkan nilainya tadi yaitu 646,60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Kalau kita tutup kurung, lalu kita enter nilainya. Nah, sini sudah tertera nilainya. Lalu yang selanjutnya itu kita disuruh mencari nilai rata-ratanya. Nah, cara mencari nilai rata-rata minnya itu kita perlu membuat rata-rata underscore rata-rata sama dengan min mean sama dengan mean, sorry. Lalu buka kurung nilai. Lalu kita enter. Nah, ini adalah rata-rata dari si mean tersebut, yaitu 73,6250. Lalu kita masuk ke ini tugas yang pertama itu hitunglah dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini caranya ini gampang ya teman-teman ya. Kita langsung memasukkan nilainya ini saja ke MATLAB tersebut. Nah, pertama kita salin saja nih. Kita salin saja nih mana. Kita salin. Kita masukkan datanya ke MATLAB. Kita tempel. Lalu kita buka. Nah, ini adalah nilai dari 12/3,5 ini. Begitu juga dengan yang kedua. Kita hanya menyalinnya saja. Ini kita salin biar tidak susah kepala capek untuk mengetiknya. Lalu kita enter. Ya, lalu kita paste. Nah, untuk yang pangkat ini tidak bisa disalin ya, jadi kita harus buat pangkat manual. Pangkat 2, lalu kita enter. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, begitulah untuk selanjutnya ya teman-teman. Saya rasa ini tidak perlu untuk dijelaskan untuk lebih dalam. Nah, kita akan masuk ke tugas yang kedua, yaitu buatlah 4 variabel berikut, yaitu dengan A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, dan D sama dengan 89. Nah, yang pertama itu nah, yang pertama itu kita masukkan nilainya ini semua ya teman-teman ke MATLAB-nya. Kita masukkan nilainya ke MATLAB yang dimana A sama dengan A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 25, B sama dengan 50, A sama dengan 25. Kita enter. B sama dengan 50. Kita enter. C sama dengan 125. Kita enter. Lalu yang D sama dengan berapa tadi nih? Yang D-nya itu 89. 89 kita enter. Nah, yang diminta di tugasnya ini hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Nah, kita langsung saja ini kita salin. Nah, langsung kita salin.
untuk menghitungnya. Jadi tidak usah capek ngetik lagi, langsung kita tempel saja. Lalu kita enter. Nah, inilah untuk nilai si X-nya ini. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Ini kita salin saja. Biar tidak usah capek-capek mengetiknya lagi. Nah, ini di sini disuruh buat tanda pangkat. Kita buat tanda pangkatnya. Nah, lalu kita enter. Nah, inilah hasilnya. Dan begitu juga ya, teman-teman, sama caranya untuk si Y ini, sama dengan caranya. Lalu di sini disuruh yang soal nomor 3, manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Luas, kel 1, kelompok 1, 2 data, if 3 time. Nah, di sini dia punya rumus yang dimana rumusnya itu ialah apa? Rumusnya Isfarnam. Rumusnya itu Isfarnam. Kita pakai kalau kecil aja. Ya, Isfarnam. Lalu buka kurung. Yang diminta pertama itu ialah luas ya, luas. Kita ketik luas, lalu tutup kurung. Sini kita harus menggunakan tanda ini. Kita harus menggunakan ini. Nah, lalu kita enter. Nah, jika dia hasilnya 1 nih, logikalnya 1, maka itu valid. Maka itu akan valid. Dan jika 0, maka dia tidak valid. Lalu yang berikutnya itu, kelompok underscore 1. Nah, sama dengan yang sebelumnya, teman-teman, kita buat isFarName, buka kurung, tanda petik, kita buat kel underscore underscore 1, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, ini juga masih sama ya, teman-teman. Ini dia masih valid. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah data. Kita sama rumusnya masih isFarName, buka kurung, tanda petik, kita masukkan data, tanda petik, lalu kita enter. Ini juga masih sama, berarti ini masih valid. Kita cari yang tidak valid ya. Baru selanjutnya itu div sama dengan 3. Div sama dengan 3. Sama isFarName, buka kurung, div dengan 3. Tanda petiknya sini lupa ya, teman-teman. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka di sini dia hasilnya tidak valid ya, teman-teman, karena pada digital itu dia menggunakan apa dibilang beginner, yaitu 0 dan 1. Jika dia 1 itu berarti valid, dan jika 0 maka dia tidak valid. Nah, beginilah cara untuk mencari valid atau tidak validnya. Kita masuk ke yang berikutnya, modul 2. Nah, kita masuk ke tugas berikutnya. Definisikan vektor dan matriks berikut di MATLAB.
Nah, kita akan membuatnya di MATLAB, yaitu dengan cara kita membuat gini ya teman-teman. Kita membuat X1, mana nih, X1 sama dengan, lalu kita buat ini tanda petik ini. Nah, tanda nggak, tanda tutup kurung petak, lalu kita masukkan nilainya, yaitu nilainya itu tadi 10 sama dengan 20 sama dengan ada sama dengan spasi 30 spasi 40 lalu tutup kurung. Nah, lalu kita enter. Nah, ini dia sudah menerapkannya pada MATLAB. Lalu yang kedua itu diminta, kedua itu min 5. Sini kita membuat apa ya teman? Kalau sini namanya baris. Kita membuat apa namanya? Kita akan buatnya kembali, kita buat dengan X2 ya teman-teman. X2 sama dengan buka kurung lalu min 5. Nah, sini kita menggunakan titik 2. Kenapa menggunakan titik 2? Dia akan berbaris ke bawah ya teman-teman, enggak ke samping. Ini dia tidak pakai titik 2 karena dia diminta baris ke samping. Nah, ini diminta untuk baris ke bawah, makanya kita menggunakan titik 2. Lalu kita selanjutnya itu lalu selanjutnya itu minus 15. Kita buat minus 15, tanda tanda titik koma, lalu kita buat minus 40, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kan terjadi seperti yang disuruh di tugas ya teman-teman, seperti ini. Begitu juga dengan yang ini teman-teman, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ya, saya pikir tidak perlu diulangi lagi ya teman-teman untuk membuat ini. Itu sama dengan yang membuat yang minus 5, minus 15, minus 40 ini. Nah, ini dia kita membuatnya A sama dengan 4824. Nah, kita akan membuatnya seperti ini. A A sama dengan buka kurung 4 titik koma 8 titik koma berapa nih yang diminta, 4824 824 4824 tutup kurung lalu kita enter. Nah, maka dia akan terjadi seperti ini teman-teman. Lalu di sini dia minta B sama dengan B dengan 1 kurungnya kurung enter. Teman-teman caranya begini, yang B nya kapan, B sama dengan 1 buka kurung buat 1 spasi 1 spasi 1 spasi baru min 1 lalu tutup kurung. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini tuh disuruh
C-nya itu sama dengan A kali B. Kita buat C sama dengan buka kurung, A, B, tutup kurung. Oh, tidak bisa yang ini teman-teman. Nah, begitulah kira-kira teman-teman untuk pengerjaan modul 2 ini. Sekian dari saya untuk modul 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke modul 3. Selanjutnya kita akan melanjutkannya ke modul 3, buku 1 modul 3. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang codingan untuk tugas di modul 3. Nah, di sini kita dapat melihat codingan yaitu foundation ini adalah perintah untuk di command window untuk mengetahui ini luas volume baloknya. Nah, fungsi ini untuk menghitung luas dan volume pada balok. Dengan caranya itu kita memerintahkan balok ini, kita menggunakan ini perintahnya untuk mengerankannya. Kita salin dulu ini, kita perintah di sini di command window. Nah, sini kita ubah. Misalnya kita buat 3, sini kita buat 4, sini kita buat 5. Nah, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya itu ialah 94. Nah, kita lanjut ke tugas yang kedua dari modul 3 ini. Nah, di sini terdapat codingannya itu di mana print itu ialah sebagai ini itu untuk sebagai program menghitung luas dari volumenya. Dan ini yang printf ini itu untuk pilih bangunan ruangnya, dan ini untuk balok satunya, ini untuk tabungnya, dan ini untuk menghitung kerucutnya. Dan ini untuk kita memasukkan pilihan kita mau, contohnya kita mau masukkan pilihan ke berapa gitu, pilihan berapa gitu. Ini switch ini ya sama untuk menghitung semuanya, untuk menghitung luas dan volume baloknya, untuk menghitung panjang baloknya, untuk ini untuk menginput nilai masuk panjang baloknya, untuk menginput lebar baloknya, dan untuk menginput tinggi baloknya. Dan ini dia contohnya, ini dia luas permukaannya, dan ini dia volumenya. Furin ini untuk menampilkan luas permukaan baloknya. Nah, ini sama juga, ini kita untuk menginput nilai ini berapa yang kita buat untuk jari-jari tabungnya, dan ini untuk juga untuk menginput berapa kita masukkan tinggi tabung tersebut. Nah, ini juga sama, ini untuk menampilkan, ini juga sama, codingan ini berfungsi untuk kita menginput berapa mau kita masukkan ke jari-jari kerucut dan tinggi kerucutnya. Ya, masih sama, langsung saja kita run-nya. Nah, di sini dapat kita masukkan, kita mau masukkan baloknya berapa, contohnya kita buat 3, kita enter, lalu kita buat 4, kita enter, lalu kita buat 2, kita enter. Nah, maka hasil dari volume kerucutnya itu ialah 33,51. Lalu kita masuk ke tugas yang ketiga dari bab 3. Nah, di sini dapat kita lihat di sini terdapat banyak data mahasiswa, yang dimana ini adalah nilai-nilai mahasiswa, dan nilai kuis mereka itu adalah ini, UTS-nya ini, dan UAS-nya ini. Nilai ini untuk menghitung akhir dari nilai UTS mereka, UAS mereka. Dan ini fungsinya ini untuk membuat jendela baru, gambar jendela baru atau grafik. Ini adalah sebagai nilai akhirnya, X-text ini sebagai nilai S-nya, dan X-label ini sebagai jumlah X itu sebagai mahasiswa, dan Y-label itu sebagai grafik ini nilai akhirnya. Title ini sebagai judulnya yaitu grafik nilai akhir mahasiswa, dan grid ini untuk menampilkan garis atau kolom pada grafik. Lalu kita run.
Nah, di sini dapat kita lihat pada grafiknya. Ini adalah grafik nilai akhir mahasiswa yang dimana pada nilai 50 maka grafiknya akan di sini dan nilai 90 grafiknya akan di sini. Oke, sekian dari penjelasan dari nomor 3. Kita masuk ke tugas nomor 4. Nah, ini juga terdapat data mahasiswa. Di sini adalah untuk menghitung juga nilai akhir dari mahasiswa dari berbagai macam yaitu kuis, UTS dan UAS. Ini untuk menampilkan grafik juga sama dengan sebelumnya fungsi-fungsinya ini. Lalu fungsinya ini codingan ini untuk menghitung seluruh nilai-nilai mahasiswa akan otomatis terhitung dengan menggunakan codingan ini. Kita juga dapat melihat grafiknya sama dengan yang pertama tadi ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke tugas yang nomor 5. Nah, di sini kita mendefinisikan semua nilai-nilai menggunakan domain X untuk fungsi trigonometrinya. Nah, fungsi trigonometri itu untuk ini ya, menggunakan Y1 sama dengan sin 2 dikali X, dan yang Y2 sama dengan sin buka kurung 2 dikali X tambah Pi dibagi dengan tambah Pi per 2 tutup kurung. Nah, sini langsung dia ditampilkan di codingan ini, dia akan langsung menampilkan grafiknya yang dimana plot itu sebagai X, Y1 nya itu sebagai language-nya atau hold on. Ini sama juga X label sumbu X nya sebagai X label dan Y label itu sebagai sumbu Y nya. Title itu nama grafiknya, grid on. Grid on itu sama juga ya teman-teman. Nah, ini saya pikir sama juga, langsung kita run saja. Nah, ini dia grafik data discrete-nya. Di sini ini dia data grafik discrete-nya, dan ini dia grafik untuk Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2, teman-teman. Nah, inilah dia untuk grafik fungsi trigonometrinya, yang dimana garis warna merah ini itu ialah sin 2x, dan untuk yang biru itu dia sin 2x tambah pi 2 per 2, dan untuk yang hijau itu dia sin 2x sama dengan dikurang pi per 2. Oke, sekianlah untuk penjelasan untuk pengerjaan modul 3 untuk buku yang pertama. Terima kasih.